Yandi Zuo melihat kepergian seorang pria yang mengenakan pakaian mewah di depan paviliun harta berharga kota Tianyun. Kemudian dia bergumam sendiri, Pangeran Devin memang anak orang kaya di prefektur Tianyun. Dia rela mengeluarkan 3 juta koin emas untuk membeli lampu kaca warna-warni agar terlihat bagus. Setelah mengantar kepergian Devin Lee, Yandi berencana untuk kembali ke dalam paviliun. Tapi dia tidak sengaja melihat Franco Ye yang membawa 4 pengawal keluarga Ye yang sedang berjalan menuju ke paviliun harta berharga. Awalnya Yandi tidak ingin menghiraukannya dan hanya ingin kembali masuk ke dalam sambil tersenyum sinis, tapi Franco malah memanggilnya. Yandi, kenapa kamu ingin segera pergi setelah melihat aku? Apakah kamu sudah meremehkan aku? Suara Franco sangatlah besar hingga membuat orang yang ada di sekitar sana merasa bingung dan melihat ke arah mereka dengan tatapan mata penasaran. Yandi menghentikan langkah kakinya, lalu dia tersenyum, berkata, "Apa yang Tuan Muda Franco katakan ini, pahlawan seperti Anda ini sangatlah jarang ditemui di dunia ini, jadi bagaimana mungkin aku berani meremehkan kamu?" Franco tertawa besar, berkata, "Ternyata Tuan Yandi adalah orang yang pengertian. Aku rasa Tuan Yandi juga tahu kalau akhir-akhir ini keluar aku membuka sebuah rumah lelang. Semua tempat lelang di prefektur Tianyun akan berpartisipasi di tempat lelang aku, jadi tujuan kedatangan aku kemari adalah aku ingin berdiskusi dengan Tuan Muda Yandi dan memberikan kesempatan pada paviliun harta berharga untuk berpartisipasi pada acara ini. Bagaimana menurut Anda?" Franco Ye tersenyum mengejek, kata-kata dia ini terdengar dari luar seperti ingin mendekati Yandi, tapi kenyataannya hal ini telah membuat paviliun harta berharga sulit untuk berkembang. Semua orang tidak tahan tersenyum sinis dan berkomentar saat melihat ini. Franco ini sangatlah licik, saat ini reputasi dan kedudukan paviliun harta berharga jauh lebih tinggi dari rumah lelang keluarga Ye. Tapi Franco ingin menyuruh paviliun harta berharga untuk berpartisipasi dalam rumah lelang mereka. Niat terselubung darinya ini terlihat sangat jelas. Karena paviliun harta berharga sudah besar, jadi keluarga Ye bertindak seperti ini padanya. Sayangnya paviliun harta berharga sulit untuk menolak tawaran ini karena ada Freddy Ye di sana, jadi keluarga Ye bisa bertindak sesuka hatinya. Jadi siapa yang berani melawan keluarga Ye mereka? Para master pun melihat ke arah Yandi, tapi Yandi berbicara dengan tidak sungkan dan wajah yang tenang. "Aku menjalankan paviliun harta berharga hanya untuk mencari nafkah. Kalau keluarga Ye ingin berkembang pesat, maka aku tidak bisa membantu kalian." Bagaimana mungkin Yandi tidak mengerti dengan maksud Franco Ye, jadi dia pun langsung menolaknya. Tapi Franco masih tidak menyerah, dia langsung mendengus kasar dan berbicara dengan nada bicara yang tinggi, "Aku rasa Tuan Muda Yandi tahu kalau kakak ketiga aku sudah diangkat menjadi murid inti oleh Sekte Ling Qiao. Sekarang keluarga Ye terus berkembang karena bantuan dari Sekte Ling Xiang. Bahkan rumah lelang ini juga dibentuk oleh kakak ketiga aku. Jadi ada banyak keuntungan yang bisa dihasilkan dari rumah lelang ini. Apakah Tuan Muda Yandi tidak ingin memikirkan hal ini dengan jelas terlebih dahulu?" Yandi mengerutkan keningnya. Berita Freddy Ye menjadi murid inti Sekte Ling Qiao sudah menarik perhatian banyak orang, karena ada pendukung yang besar, kedudukan keluarga Ye pun terus meningkat. Tapi Yandi tidak terlalu tertarik akan hal ini, jadi dia pun menolaknya lagi. Ekspresi wajah Franco berubah menjadi buruk setelah ditolak 2 kali. Hal ini membuat Franco tidak senang karena Yandi Zuo sengaja membuatnya malu di hadapan banyak orang. Dulu paviliun harta berharga memang kuat, tapi sekarang keluarga Ye sudah memiliki dukungan dari Sekte Ling Qiao, jadi seharusnya paviliun harta berharga menurut pada mereka. Saat wajah Franco berubah menjadi buruk dan bersiap untuk membawa nama Sekte Ling Qiao untuk menekan Yandi Zuo, tiba-tiba terdengar suara yang datar dari belakang tubuhnya, "Dia tidak akan bergabung dengan kamu, jadi kamu menyerahlah." Franco marah besar setelah mendengar ini. Awalnya dia sudah dipermalukan oleh Yandi, sekarang datang lagi orang yang tidak takut mati. Apakah mereka mengira keluarga Ye begitu mudah ditindas? Tapi saat Franco menoleh dan melihat orang yang mengenakan jubah putih itu, dia langsung berkeringat dingin dan memasang wajah yang pucat. Dia langsung terhuyung ke belakang 1 langkah,
lalu dia mengangkat satu jari tangannya, berkata, Wilbert. Setelah Franco selesai bicara, Yandi langsung tercengang saat melihat ke arah orang yang mengenakan jubah putih itu. Wilbert Ye, dia adalah Wilbert yang bisa bertarung dengan Freddy Ye. Aku dengar dia kabur dari sini karena sudah terluka parah, siapa sangka dia akan kembali hari ini. Waktu itu dia membuat keributan di kediaman Ye demi ibunya. Tidak tahu apakah sekarang dia akan membuat keributan lagi demi Daniela Lin, karena semua orang tahu kalau Daniela Lin pernah memiliki kontrak pernikahan dengan Wilbert. Susah ditebak, tapi aku rasa dia harus melewati masalah ini dulu. Jika dia menyinggung Franco Ye, maka Franco tidak akan membuat Wilbert bisa melewati hidup dengan baik. Franco tentu saja tidak bisa melupakan adegan saat Wilbert meninjunya dengan keras. Jika sekarang dia membuat onar di paviliun harta berharga lagi, apakah Wilbert akan memukulnya dengan keras lagi? Tidak benar. Aku sekarang memiliki dukungan dari Sekte Ling Qiao. Kenapa aku harus takut pada bocah ini? Lalu kakak ketiga masih ada di rumah, jadi aku rasa anak ini tidak berani membuat onar. Franco jadi mulai percaya diri saat memikirkan ini. Dia menegapkan tubuhnya, lalu berbicara dengan angkuh, Wilbert, berani sekali kamu kembali kemari. Apakah kamu tidak takut? Tubuh Wilbert sudah menghilang sebelum dia selesai bicara, kemudian dia langsung muncul di belakang tubuh Franco. Lalu dia langsung menendang Franco ke langit. Tidak hanya ini saja, Wilbert juga meninju dada Franco hingga membuat Franco muntah darah di udara. Bruak, krak. Franco seperti batu besar yang jatuh ke tanah hingga membuat lubang besar di tanah itu, lalu terdengar suara tulang Franco yang patah. Biasanya Wilbert menyerang dengan ada batasan, tapi kali ini dia sudah mematahkan tulang punggung Franco. Semua orang terkejut melihat ini, bagaimanapun Franco sudah naik ke tingkat pengecoran nadi kedua, jadi dia juga termasuk master di prefektur Tianyun, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas serangan Wilbert, sebaliknya tulang punggungnya malah patah. Yandi melihat Wilbert sekilas tanpa menghiraukan komentar semua orang, lalu berkata, Wilbert, ayo ikuti aku. Wilbert menganggukkan kepala, berkata, aku membawa seorang teman. Sekarang dia sedang menunggu aku di sekitar sini. Jika Yandi tidak keberatan aku akan panggil dia kemari. Bagaimana mungkin aku keberatan dengan teman kamu? Yandi melambaikan tangannya, lalu berbicara pada Wilbert. Wilbert pun berbalik saat melihat respon dari Yandi. Dia sedikit memejamkan mata dan mengeluarkan kekuatan rohnya. Tapi setelah itu dia langsung menyimpannya lagi karena jika dia tidak memiliki perasaan yang sensitif, maka dia tidak mungkin menyadari ini. Saat ini Wilbert, Hazel, Alan dan Yandi sedang duduk di ruang rahasia paviliun harta berharga. Setelah mengobrol sejenak, Jillian pun mulai memasang wajah yang serius, lalu mengatakan beberapa hal yang terjadi di prefektur Tianyun selama beberapa hari ini. Sid berbicara Yandi mengeluarkan sebuah surat kepada Wilbert, lalu dia memberitahu Wilbert kalau Wulda yang diatur oleh Wilbert untuk berada di sini sudah pergi. Wilbert membaca surat itu sekilas, penjelasan dari Wulda sangat jelas, dia tidak suka berada di paviliun dan mengurusi masalah di sini, dia ingin melatih diri di luar dan mencari kesempatan untuk menerobos tingkatan selanjutnya. Wilbert cukup kagum dengan pilihan Wulda. Jika ingin menjadi orang yang hebat memang harus banyak latihan, jadi pilihan Wulda ini tidaklah salah. Kemudian Wilbert pun mengetahui kalau Freddy Ye akan menikah dengan Daniela dari Yandi, lalu rencana pernikahan yang awalnya akan dilaksanakan beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dimajukan menjadi setengah bulan lagi. Wilbert memasang wajah yang tenang dan diam beberapa saat setelah mendengar ini. Sekarang giliran Hazel yang melihat Wilbert dengan wajah yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka kalau Wilbert akan mengalami hal seperti ini. Jarak waktu dari aku membatalkan pernikahan hingga ke pernikahannya belum sampai setengah tahun, tapi Freddy sudah terburu-buru untuk menikah, sebenarnya apa yang direncanakan olehnya? Wilbert menggertakkan giginya, meskipun sebelumnya dia sudah membatalkan pernikahan, tapi Daniela dan dia sudah tumbuh besar bersama, jadi bagaimana mungkin dia rela melepaskan perasaan ini begitu saja?
Wilbert menghelakan nafas dalam, dia memaksa dirinya untuk tenang, lalu dia melihat ke depan dengan tatapan mata yang tegas, berkata, "Waktu itu aku pernah bilang kalau pernikahan Daniela akan diputuskan oleh Daniela sendiri, tidak ada orang yang bisa ikut campur dalam urusan ini. Jika dia tidak senang, maka dia tidak perlu menikahi orang itu. Bagaimana mungkin dia suka dengan Freddy?" Jillian menghelakan nafas, berkata, "Sebelumnya aku pernah mengirim orang untuk menyelidiki hal ini. Daniela sudah ditahan dalam waktu yang lama, jadi sekarang dia mau tidak mau harus menikah." Wilbert seketika langsung marah setelah mendengar ini, dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu tidak usah menikah. Jika ada orang yang berani memaksanya, maka aku akan menggunakan kepalan tangan ini untuk membuat mereka sadar." Wilbert belum mengeluarkan energi spiritualnya saat mengatakan ini, tapi Yandi, Jillian dan bahkan Hazel bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat darinya. Saat ini tatapan mata Hazel berubah menjadi lebih lembut ketika melihat Wilbert. Kemudian Wilbert sepertinya teringat sesuatu, jadi dia langsung melihat ke arah Jillian dan berbicara dengan suara rendah, "Kak Jillian, aku ingin melihat ibuku." Setelah mendengar ini Jillian diam beberapa saat, lalu barulah dia melihat ke arah Wilbert, berkata, "Aku akan bawa kamu ke sana." Kemudian Wilbert mengikuti Jillian pergi ke hutan bambu yang terdapat sebuah makam di belakang gunung kota Tianyun. Hatinya terasa sakit setelah Wilbert melihat jelas nama yang terukir di makam itu. Wilbert berlutut di depan makam itu sambil mengelus tangannya di atas batu nisan tersebut, lalu ada banyak kenangan yang muncul di benaknya. "Bu, kamu tenang saja, aku akan balas dendam untuk kamu." Ada sebuah perasaan yang tidak enak timbul dalam hati Hazel saat melihat adegan ini. Setelah matahari terbenam, malam pun tiba. Saat kembali ke paviliun harta berharga, Wilbert berbaring di atas atap sambil melihat ke langit sendirian. "Aku akan balas dendam untuk dendam ibuku, aku juga akan menjaga kebahagiaan Daniela. Tidak peduli itu Freddy Ye ataupun Sekte Ling Qiao, aku pasti akan balas dendam atas kesalahan yang telah kalian perbuat."